Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah, senang sekali rasanya kita masih bisa berjumpa kembali di rangkuman tausiah singkat Jamaah Nurul Qalbi. Doa dan harapan kami untuk penonton setia channel Jamaah Nurul Qalbi, semoga tetap diberikan kesehatan, baik zahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi saudara yang sampai saat ini masih terlilit hutang, semoga Allah cepat melunaskan serta dipanjangkan umur kita dalam ketaatan dan kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Penonton channel Jamaah Nurul Qalbi yang dirahmati Allah, kita semua meyakini bahwa kitab suci Al-Quran merupakan salah satu mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sendiri memiliki banyak keistimewaan bagi siapapun yang mau membacanya. Dan salah satu surah yang memiliki keistimewaan yakni surah Al-Mulk, yang artinya kerajaan. Surah ini termasuk surah Ma'iyah dengan jumlah 30 ayat yang diturunkan sesudah surah At-Tur. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya di dalam Al-Quran terdapat suatu surah berisikan 30 ayat yang dapat memberi syafaat bagi pembacanya hingga ia mendapat ampunan, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk atau surah Al-Mulk. Mengenai keutamaan surah Al-Mulk, sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu an pernah menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya ada seorang lelaki dari kalangan umat sebelum kalian meninggal dunia, sedangkan tiada sesuatu pun dari kitabullah yang dihafalnya selain dari Tabaraka Al-Mulk. Ketika lelaki itu diletakkan di dalam kuburnya, malaikat penanya datang, maka surah Tabaraka menghalang-halanginya sehingga malaikat itu berkata, sesungguhnya engkau adalah salah satu dari kitabullah, dan aku tidak suka membuatmu tidak senang, tetapi aku tidak mempunyai kuasa bagimu, bagi dia dan juga bagi diriku terhadap suatu kemudaratan dan juga suatu kemanfaatan. Jika engkau hendak membela orang ini, maka menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mintalah syafaat darinya buat dia. Maka surah itu berangkat menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu berkata memohon, ya Tuhanku, sesungguhnya si fulan dengan sengaja memilihku di antara kitabmu. Lalu ia mempelajariku dan membacaku serta menghafalku. Maka apakah engkau akan membakarnya dengan api, sedangkan aku berada di dalam rongganya? Jika engkau hendak mengazabnya, maka hapuskanlah terlebih dahulu aku dari kitabmu. Allah berfirman, aku lihat engkau marah. Surah itu menjawab, sudah seharusnya aku marah. Maka Allah berfirman, sekarang pergilah kamu, sesungguhnya aku telah menyerahkannya kepadamu, dan aku memberi izin kepadamu untuk memberi syafaat buatnya. Maka surah itu kembali dan mengusir malaikat penanya. Lalu lelaki itu bangkit dalam keadaan senang hati, tanpa mengalami suatu siksaan pun dari malaikat tersebut. Kemudian surah itu meletakkan mulutnya ke mulut lelaki itu dan berkata, selamat datang dengan mulut ini, barangkali mulut ini sering digunakan untuk membacaku. Dan selamat datang dengan dada ini, barangkali dada ini dipakai untuk memuatku. Dan selamat datang dengan kedua kaki ini, barangkali ia dipakai untuk berdiri membacaku. Surah itu menghiburnya di dalam kubur, karena merasa khawatir bila ia kesepian dan merasa takut. Anas ibnu Malik melanjutkan kisahnya bahwa
Setelah Rasulullah SAW menceritakan kisah ini, maka tiada seorang pun, baik anak kecil atau orang dewasa atau budak atau orang yang merdeka, melainkan mempelajarinya dan menghafalkannya. Dan Rasulullah SAW menamainya dengan sebutan Al-Munjiyah atau surah yang menyelamatkan. Masya Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, selain dari kisah tersebut, ada satu kisah yang juga pernah diceritakan oleh almarhum Syekh Ali Jabir dalam suatu ceramahnya. Semoga Allah menempatkan beliau di sisinya. Amin. Pada suatu kesempatan, ada seorang pemuda yang bercerita bahwa ibunya baru saja meninggal dunia. Akan tetapi, ada yang aneh dengan proses pemakaman jenazah ibunya. Keanehan itu terjadi saat jenazah sudah mendekati kuburannya. Para pelayat yang mengiringi jenazah mencium aroma yang sangat wangi. Bahkan tidak hanya pengantar jenazah saja, namun beberapa orang yang masuk liang lahat pun mencium aroma yang sangat wangi dan sangat semerbak keluar dari kuburan tersebut. Padahal saat itu para pelayat tidak ada yang memakai parfum yang sedemikian wanginya, dan aromanya juga tidak pernah dijumpai dimanapun. Ketika orang yang masuk liang lahat meletakkan jenazahnya, mereka melihat ada asap tipis yang keluar dari dalam tanah, dan asap itu rupanya sumber bau yang sangat wangi tersebut. Pemuda dari anak jenazah itu pun turut menurunkan jenazah ibunya dan mengakui mencium aroma yang sangat wangi. Bahkan sesampainya di rumah, pemuda tersebut langsung mandi dan mencuci tangan dengan sabun. Namun harum dari wewangian pada saat di kuburan tersebut masih melekat, sekalipun sudah dicuci berkali-kali. Lalu almarhum Syekh Ali Jabir pun bertanya kepada pemuda itu, apa amalan sang ibu selama beliau hidup? Pemuda itu pun menjawab, ibu saya sebenarnya orang awam, tapi ibu saya selama hidup tidak pernah tidur malam sebelum membaca surah Al-Mulk. Itulah nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala antarkan untuk ibumu. Begitulah jawab almarhum Syekh Ali Jabir kepada pemuda itu. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari dua kisah nyata tersebut, setidaknya kita bisa menyimpulkan sendiri betapa agung dan mulianya nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yang gemar membaca Al-Quran, dan salah satunya adalah surah Al-Mulk. Oleh sebab itu, mari kita mulai biasakan untuk membaca surah Al-Mulk sebelum tidur, di tempat kerja, sesudah sholat, atau kapanpun dan dimanapun kita bisa membaca dan mentadaburinya. Insya Allah dengan begitu, kita bisa terhindar dari gelapnya kubur, siksa kubur, dan dari siksa api neraka. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.